Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, ketahuilah semua sudah diatur oleh Allah. Betul tidak? 23 tahun itu luar biasa. Saya tadi bikin video di ruangan sama ya Bapak Direktur Pemasaran. Benar kan? Alhamdulillah berkaitan dengan mohon izin 23 tahun itu lamanya Nabi berdakwah. Nabi itu berdakwah 23 tahun. Nabi diangkat jadi Rasul usia 40 dan Nabi berdakwah 23 tahun. Kalau sudah 23 tahun itu udah mantap. Amin. Amin. Berkah. Makasih banyak, Masya Allah, Tabarakallah. Izin kepada semuanya, luar biasa berkah selalu. Dan saudara saya, ada Sony, ada Pairus, ya Masya Allah, Tabarakallah. Ada anak saya, Kinpas, tapi nggak ada yang percaya kalau itu anak saya kan? Ya, kalau senang rasanya bisa berada di tempat ini. Masya Allah, banyak yang ngabari saya, Ustadz besok kita ketemu. Besok ada juga orang tua murid tuh. Sementara saya cari nih orangnya nih. Jamaah, singkat saja. Bisa? Nggak usah berlete-lete. Bertele-tele. Tulis, ada 4 yang membentuk anak. Tulis. Ini penting ini. Ada 4 yang membentuk anak. Hati-hati ya. Ibu sudah tepat, bapak ibu sudah tepat memilih sekolah anaknya di Al-Azhar. Alhamdulillah. Udah tepat ini. Sayangnya tadi saya telat, jam 8 selesai. Saya mau dengar Kinpas ngaji. Waduh, telat saya. Maaf ya. Selesai syutingnya jam 8. Sampai di sini setengah 9, jam 9. Jamaah. Tulis. Ada 4 yang membentuk anak. Tidak boleh. Hati-hati. Ini muhasabah loh. Jangan pernah macam-macam sama anak. Saya punya 4 anak. Satu pun anak saya tidak pernah saya marahin, tidak pernah saya pukul. Alhamdulillah saya bikin sekolah di Makassar, 2 TK, 2 SD. Termasuk juga bantuan dari Pak Irus. Kasih ya. Saya bikin sekolah gratis. Biar tanggal 1 saya yang ngurus gaji gurunya. Saya yang pusing, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Bayangkan 4 sekolah loh. Alhamdulillah. Enggak gampang itu. Tapi saya minta sama guru-guru, biar saya yang pusing gaji kalian, gak apa-apa, bangunan. Jangan pernah minta sama orang tua murid, karena yang sekolah di situ rata-rata menengah ke bawah, anak panti asuhan, yatim piatu. Jadi saya haramkan, kalau di sini gak apa-apa, bayar semahal-mahalnya, supaya sedekah. Betul tidak? Jangan pelit. Jamaah, cuma satu syarat saya, anak tidak boleh dipukul. Saya tidak terima kalau anak dipukul. Betul. Maka saya tidak pernah bersentuhan sama anak. Saya bersentuhan sama guru-guru. Tiap saya datang ke Makassar, rapat 4 sekolah kumpul, saya ajarkan lagi caranya. Itu. Baiklah, kita mulai ceramahnya.
Karena saya juga tidak bisa lama-lama di sini. Ini masjid. Kita tidak boleh lama di sini karena ada duhur. Tulis, ada 4 yang membentuk anak. Anak-anakku tulis juga tidak apa-apa, supaya ada senjata. Oke? Ada senjata. Kata Ustadz Maulana itu tuh. Saya beritahu tadi Ustaz Sam, nanti kalau kita meninggal nanti, sementara syuting tadi, nanti kalau kita meninggal nanti, kita akan dicerita. Iya, dulu ada ustaz pecicilan. Iya, ini jadi cerita. Saya nonton tiap hari keluarga Sonpai sebelum Islam tindak. Itu saya selalu nonton, ya Allah, bahagianya. Sampai 3 kali diulang-ulang itu kayaknya. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Tulis di handphone. Di handphone. Itulah gunanya handphone. Tulis. Ada 4 yang membentuk anak. Si cantik Clara. Jamaah, ada 4 ya. 1, tulis. Ayah. Ayah. Tahu arti ayah? Angkat tangan yang tahu arti ayah. Ayah, apa? Ngomong aja. Iya. Ulangi. Ayah adalah seorang lelaki yang menafkahi anaknya. Tepuk dulu. Ayah adalah ayah adalah yang menafkahi kita, melindungi kita, dan memberi kasih sayang kepada anak-anaknya. Tahu nggak bu? Saya baru begini, anak-anak di sini sudah begini. Udah lebih dahulu. Intan. Tulis, ayah adalah penanggung jawab. Kalau ada seorang ayah tidak bertanggung jawab, nggak pantas dipanggil ayah. Oke? Jadi ayah adalah penanggung jawab. Ulangi, ayah adalah penanggung jawab. Kata Nabi, dengerin, nggak usah dicatat ini, pahami aja. Kata Nabi, ada orang yang ada anak yatim, orang tuanya masih hidup tapi disebut yatim. Siapa itu? Anak yang ada ayahnya tapi ayahnya tidak tanggung jawab. Paham maksudnya? Jadi ayah adalah penanggung jawab. 2, yang membentuk anak adalah ibu. Tahu arti ibu? Ada bisa jawab? Ya sini, yang kecamatan. Ayo, harus berani. Ibu adalah Seorang perempuan yang menyayangi kita dari kita kecil sampai kita dewasa. bagus. Ibu adalah benar sebenarnya. Yang tadi dua anak kita udah benar semua. Jadi ayah adalah penanggung jawab, ibu adalah pemberi kasih sayang. Pemberi kasih sayang. Ulangi, ayah penanggung jawab, ibu 3, lingkungan yang mewarnai. Inilah yang membentuk anak. 4 ini. Ulangi, ayah penanggung jawab, ibu pemberi kasih sayang, lingkungan. Hati-hati ya dengan siapa anak kita bergaul. Makanya jangan salah pilih sekolah.
karena di situ ada lingkungan. Saya ngobrol sama Kak Seto, saya bilang, Kak Seto saya nggak bisa, aku harus bikin sekolah karena sekolah ada lingkungannya. Di situ ada lingkungan. Jamaah. Yang ketiga, lingkungan yang mewarnai. Lembek karena berada di kambing. Yang keempat, ulangi, ayah penanggung jawab, ibu memberi kasih sayang, lingkungan yang mewarnai. Yang keempat, bacaan yang mengisi. Apa yang dia baca, handphone itu merekam, hati-hati. Buku, hati-hati. Dulu kita di pesantren itu dijaga buku-buku yang masuk ke pesantren. Jangan sampai ada buku-buku yang dilarang. Dulu masih buku komik itu diperiksa semua. Sampai dulu Shinchan pun diblokir dulu. Saya itu guru di SD juga kan, saya juga guru. Jamaah. Yang mana nih? Bacaan, termasuk sekolah adalah bacaan. Makanya makasih banyak guru-guru yang luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Guru-guru yang mengisi anak-anak. Makasih banyak sekolah kita yang luar biasa, 23 tahun mengabdi untuk masyarakat. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Baru mulai. Kita mulai yang pertama. Ayat. Ada 3 tugas ayat. Tulis. Ini. Sadar nih. Catat. Anak-anak jadi ayat nanti. Saya maaf ya, semuanya. Karena saya mau belajar dulu, baru menikah. Atamin kitab dulu. Quratul Uyun. Selesaikan kitab-kitab yang lain, baru menikah. Alhamdulillah, saya menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Dan istri saya meninggal 20 Januari 2019. 10 tahun 5 bulan 12 hari tidak pernah bertengkar walaupun 1 kali. Saya tidak pernah marah sama istri walaupun 1 kali. Istri saya tidak pernah marah sama saya walaupun 1 kali. Coba, gimana caranya? Mau tahu kenapa saya tidak pernah marah sama istri? Istri tidak boleh dimarahin. Barang siapa suami memarahi istrinya, dilaknat malaikat. Iya. Barang siapa suami memarahi istri, dilaknat malaikat. Kalau suami memukul istri, dilaknat Allah. Hati-hati. Istri saya selalu nangis. Allah, marahi saya, marahi. Justru menangis, minta dimarahin. Saya tak mau marah. Baiklah, kita mulai ya. Tugas ayah ada 3. Nih, tulis ini. Tugas ayah ada berapa? Ada berapa tugas ayah? 1. Menafkahi. 2, 3. Menafkahi semua kebutuhannya. Ayah yang tanggung jawab. Tahu gak? Nabi meninggal ayahnya, tapi ada kakeknya yang tanggung jawab, berperan sebagai ayah. Meninggal kakeknya, ada pamannya yang bertindak sebagai ayah. Jadi peran ayah tidak boleh hilang. 1. Jamaah. Menafkahi. 2, 3. Menafkahi. Tadi terus terang saya salut adik wakaf sumur bor
Ingat ya, itu amal jariah. Kita udah meninggal, itu sumur masih hidup. Betul tidak? Kita udah meninggal, airnya masih mengalir. Ada 7 sedekah jariah, mata air, pengairan, pohon, jalanan, Quran, wakaf, apa saja, masjid 7. Alhamdulillah. Baiklah, yang kedua, tugas ayah adalah melindungi. Perlindungan. Tugas saya melindungi. Saya kalau pulang ke rumah, yang saya periksa kaki anak, jangan sampai ada luka. Dari mana ini? Abah, saya mau ikut pramuka, boleh. Tapi dengan satu syarat, tidak boleh ada luka. Itu aja. Mau main bola, silahkan. Yang penting jangan ada luka, terserah. Jadi kalau dia luka, dia sembunyiin sama saya. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Yang ketiga, tugas ayah yang ketiga adalah mendidik. Mendidik ya. Inilah 3 tugas ayah. Jadi karakter ayah itu penting. Karena ayah sebagai penanggung jawab. Sekarang 2, tulis. Ibu pemberi kasih sayang. Ada 5 tugas ibu. Apakah ibu boleh kerja? Jawabannya boleh. Apakah ibu boleh sibuk? Boleh. Apakah ibu boleh gini, boleh ini? Boleh. Yang penting tidak boleh tidak ada di 5 waktu. Tulis. Tidak boleh tidak ada di 5 waktu. 1, harus ada ketika anak sakit. Ibu, kalau anak sakit, izin dari tempat kerja. Yang paling pas jaga anak ketika sakit adalah ibu. Betul? Karena ibu pemberi kasih sayang. Ibu memberi ketenangan. Obat itu, separuh obat adalah penenang. Makanya kalau orang minum obat ngantuk. Maaf ya, usia saya sudah 50. Belum pernah disuntik. Mungkin saya ingat cuma 1 kali waktu itu. Waktu ditusuk paku, kakak saya, waktu saya kecil, dibawa ke rumah sakit disuntik karena takut suntik tetanus. Itu aja yang saya ingat. Umur 50 nggak pernah diimpus. Nggak pernah. Alhamdulillah. Mau tahu nanti pertemuan bulan depan. Jamaah, tulis. Ibu tidak boleh tidak ada di sisi anak ketika sakit. Kalau anak sakit, siapa yang paling bagus jagain? Ibu. Paling telaten. Nyebokin, mandiin, nyuapin, obatnya. Kalau ayah, sus. Dia pasti cari suster, betul tidak? Kalau ibu langsung cekatan, makan. Betul. Bu, obatnya ini. Telapak tangan ibu obat. Nih. Tapi kukunya racun. Kuku itu racun. Jadi tidak boleh kukunya panjang. Yang kedua, tulis. Tugas ibu, tidak boleh ibu tidak ada di sisi anak ketika anak sedih. Tulis. Ketika anak
sedih. Tempat curhat terbaik adalah ibu. Karena ibu makhluk paling kepo. Kalau ayah, maaf, tidak cocok di tempat curhat. Karena ayah langsung penyelesaian masalah. Pak, pensilku hilang. Besok kita beli baru. Coba ibu, Bu, pensilku hilang. Di mana kau simpan waktu itu? Siapa teman dudukmu? Langsung ambil handphone. Di grup. Siapa yang temukan pensil anak saya? Itulah ibu. Kenapa anak kena pelecehan? Karena peran ibu hilang. Jangan sampai anak salah curhat. Hati-hati. Anak harus curhat sama ibu. Jangan pernah curhat di sosial media ya. Jangan. Curhatnya sama siapa? Ibu. Bu, aku ada masalah. Masa sih? Jadi gimana? Ayo sini nak. Weh, enak banget itu ngobrolnya. Olah ya, ya, sudah. Sepatuku ketinggalan ya, sudah nanti kita beli lagi. Yang ketiga, jamaah, ketika anak berprestasi, tulis, tidak boleh ibu tidak ada ketika anak berprestasi. Wisuda, terima rapor, paling bagus ibu. Kalau bapak, di mana kapan terimanya? Kalau ibu nungguin, jadi apa yang harus saya lakukan dengan nilai anak saya yang seperti ini? Hebat dia. Betul tidak? Jadi apa solusinya? Betul tidak? Jamaah. Jamaah. Lanjut. Kalau anak tampil, siapa yang sibuk? Anak main drama, siapa yang sibuk? Anaknya tampil drama, emaknya yang ke salon. Betul tidak? Oh, anak saya main drama. Sebagai apa? Sebagai pohon. Anak penamatan, siapa yang seragaman? Yuk kita beli baju seragam yuk. Warnanya ini ya. Kita kompak semua ya. Itulah ibu. Yang keempat, tulis. Yang keempat, ini bagus masjidnya nih. Ini masjid sesuai syariat. Tangga harus di dalam. Ini benar ini. Harusnya kalau masjid berlantai 2, tangganya harus di dalam. Dalam ilmu fikih, bersambung saf itu kalau tangganya di dalam. Kalau di luar tangganya, pintu harus dibuka terus. Kalau tidak bersambung. Apalagi ada sendal yang menghalangi batasnya. Ini nyambung, bagus. Ada pintu di depannya. Nah, bagus. Iya, pintar. Ada pintu di depan. Tempat pelarian imam. Kalau imamnya mencret, gimana? Mimbarnya bagus. Alhamdulillah. Yang keempat, ibu harus ada di sisi anak ketika anak liburan. Yang paling cocok nemani anak adalah ibu. Bapak bayarnya. Kenapa? Ibu, dengerin. Jadi ibu tidak boleh tidak ada di sisi anak di 5 waktu. Sakit, sedih, berprestasi, liburan. Coba liburan. Ma, bajuku basah. Ada backupnya. Coba bapak. Pak, bajuku basah. Pakai aja dulu nanti kering. Pak, lapar. Kalau ibu,
Ma, lapar. Di tas ibu pasti ada kue. Minimal biskuit, roti, minimal permen aja di situ. Coba bapak, Pak lapar, tidur aja dulu, nanti kita mampir rest area. Tidur loh anaknya, sampai di rest area bablas karena tidur kan. Sampai di Bandung anaknya masuk angin, nggak jadi liburan, demam anaknya. Kalau ibu coba periksa tas ibu, itu kue di kotak sudah tidak ada isinya, udah pindah dalam tas. Betul. Ma, aus. Pasti ibu bawa tumbler, minimal bawa air minum. Betul tidak? Ibu-ibu itu cekatan, masuk restoran aja bawa minum sendiri. Coba bapak, ada nggak? Pak, aus, jangan minum-minum nanti pipis di jalan. Kalau ibu cekatan. Jadi paling tepat kalau liburan bersama ayah, kerjaan dibawa liburan. Itulah ibu. Yang kelima, ibu harus ada di sisi anak ketika kejadian sekali seumur hidup. Wisuda, sunat, kan sunat sekali seumur hidup, nggak mungkin tiap tahun. Menikah, jamaah, mungkin ayah lagi tugas tapi ibu jangan, tidak ada. Setuju? Bu, ulang tahun itu kejadian sekali seumur hidup. Ulang tahun itu kan tiap tahun tapi beda tahunnya. Ulang tahun 7 tahun, tahun depan 8. Oke? Udah paham sampai di sini? Baiklah, ini masjidnya bagus. Kita bisa bertahan ceramah, nggak ada jamnya. Bagus. 10 menit lagi ya, baru kita mulai ceramahnya. Yang ketiga, ini makasih banyak orang tua murid yang hadir, bukti cintanya sama anak. Alhamdulillah. Terima kasih. Jamaah, yang ketiga, tahu yang ketiga? Tahu yang ketiga? Lingkungan yang mewarnai. Carikan anak lingkungan satu yang ada masjidnya, supaya ada silaturahmi dalam ibadah. Cari ada masjid. Oke? Cari masjid ya. Yang kedua, cari yang ada majelisnya, silaturahmi dalam ilmu. Yang ketiga, persahabatan. Ya, lingkungan bermasyarakat. Yang ketiga. Yang keempat, lingkungan kekeluargaan. Sepupunya harus kenal, neneknya harus kenal. 4 ini, lingkungan ini. 1, lingkungan ibadah, masjid. Makanya alhamdulillah, ibu masukkan di sekolah ini sudah tepat. Ada masjidnya. Anak-anak diajarin ke masjid. Amin. Ada majelisnya. Ada apanya lagi? Ada apa lagi? Sahabatnya nih, lingkungan nih. Tidak apa-apa. Ini nanti mereka akan kangen sama teman-temannya. Lingkungan yang keempat apa? Kekerabatan, kekeluargaan.
Jadi usahakan bawa anak kita di acara keluarga supaya dia kenal sepupunya. Setuju? Supaya kenal neneknya, kenal kampungnya. Jamaah. Yang terakhir, 4, bacaan yang mengisi. Tulis. Isi ilmu anak dengan 7. Nah, lama ini. 1, ilmu Nabi Adam. Tulis dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Setuju? Supaya aman. 1, ilmu Nabi Adam. 2, ilmu Nabi Nuh. 3, ilmu Nabi Yusuf. 4, bekali 7 anak kita ya. Ajarkan 7 ilmu. 1, Nabi Adam. 2, Nabi Nuh. 3, Yusuf. 4, Nabi Isa. 5, halo? Halo? Nabi Sulaiman. Ajarkan anak kita ilmu Nabi Sulaiman. 6, Nabi Musa. 7, Nabi Ibrahim. Kenapa ini? Dari mana saya ambil sumbernya 7 ini? Ketika Nabi Isra Mi'raj ketemu 7 nabi. 1, ilmu Nabi Adam. Tahu nggak ilmu Nabi Adam? Ilmu orang tua, ilmu nenek. Dalam kurung akhlak. Dalam kurung akhlak. Ingat ya, cucu yang tinggal sama neneknya pasti banyak uangnya. Nabi Adam kan nenek moyang kita kan? Tidak boleh cucu tidak kenal neneknya. Oke? Jamaah. Makanya waktu Kinpas nyanyi pandangan pertama, saya nangis nontonnya. Alhamdulillah diperkenalkan neneknya. Harus ya. Banggalah. Saya tadi bilang sama Sasam, baru aja ngomong saya tadi di Trans TV. Nanti kalau kita mati, cucu-cucu kita cerita tentang kita itu. Betul tidak? Jamaah. Tulis. Tulis. Ilmu akhlak. Dari mana? Dari nenek. Nabi Adam. Nenek. Nenek. Jamaah. Coba kalau orang tua. Salat. Salat. Orang tua gitu. Tapi kalau nenek, ambil cucunya, dibawa ke tempat wudu, disiapin sejadahnya. Itulah nenek. Cucu yang tinggal sama nenek jarang sakit, karena nenek punya senjata ampuh, bawang merah. Itulah nenek. Yang kedua, ilmu Nabi Nuh, keterampilan. 1, 2, 3. Anak harus ada eskulnya. Tidak boleh tidak ikut eskul. Karena itu keterampilan. Tidak ada anak nakal. Kenapa ada anak nakal? Karena kurang kegiatan. Coba kalau banyak kegiatan, tidak bakalan nakal itu anak. Pagi pulang sekolah, pulangnya langsung les, habis les kursus. Iya. Biarin aja. Sampai di rumah lobet. Itu yang benar. Alhamdulillah. Biarkan anak sibuk. Kalau anak tidak sibuk, lari-lari di rumah. Pernah lihat anak-anak lari-lari? Tidak ada kegiatan. Coba kasih kegiatan. Lanjut. Yang ketiga, Nabi Yusuf. Ilmunya Nabi Yusuf. Ekonomi. Ajarkan keuangan anak. Nabung. Ngargai makanan. Ngargain uang. Makanya tidak apa-apa anak diajarin.
Gimana orang tuanya cari nafkah supaya dia menghargai pemberian orang tuanya. Setuju? Supaya dia tahu, tidak apa-apa. Sekali-sekali anak dibawa ke tempat kerja kita supaya dia tahu. Supaya tidak nanya-nanya lagi. Begitu repotnya orang tua cari uang. Betul tidak? Suruh nabung anak-anak ya. Coba uangnya diginiin. 30, 30, 30, 10. Tuh 2, 3. Ulangi. 30-nya biaya bulanan. 30 yang kedua biaya harian. 30% tabung. 10-nya sedekah. Kok 10? Bukannya 2,5%. 2,5% zakatnya, 2,5% berikutnya adalah infaknya, 5%-nya sedekah. Total 10. Ulangi, 30 bulanan, cicilan, arisan, yuran, di sini semua. 30% kedua harian yang dibagi 30 hari. Alhamdulillah kita ada untung kalau Februari cuma 28. Apalagi ada acara kawinan keluarga 5 hari aman, nggak belanja. Itu bisa dimasukkan di dana yang ketiga, tabungan. Tuh 2, 3. 10%-nya sedekah. Alhamdulillah. Makanya orang tanya saya, Ustaz bagaimana caranya? Kalau ada sumbangan-sumbangan donatur, kalau saya tidak kasih untuk gaji guru. Saya belikan sesuatu yang bermanfaat supaya jadi jariah. Itu. Jadi kalau saya gurunya. Kalau kayak Ustadz ini, iya, ada sumbangan. Nah, itu sumur, bagus itu. Alhamdulillah. Jamaah. Bisa dimulai ceramahnya? Lanjut. Ilmu pertama apa ya? Nabi Adam. Ilmu apa? Akhlak. Yang kedua, Nabi Nuh. Ilmu apa? Keterampilan. Eskul. Keterampilan olahraga, keterampilan seni, keterampilan apa? Pokoknya keterampilan menari atau apa terserah, seni. Oke? Jamaah. Yang keempat, Nabi Isa. Yang ketiga Nabi Yusuf ya. Ekonomi ya. Keuangannya. Tidak boleh anak tidak punya tabungan. Harus punya tabungan. Oke? Anak-anak harus punya tabungan. Saya punya istri meninggal. Udah 6 tahun. Cara saya, anak-anak saya tidak pernah nangis. Tidak pernah minta uang. Mau tahu bagaimana caranya? Kasihlah dia sebelum minta. Caranya kasih per bulan. Tanggal 1 pegang ini. Abah tidak mau tahu, kau jaga uang ini sampai 1 bulan. Dia jagain. Kebayang nggak Bu kalau tiap hari? Kita tidur siang, Mak, es krim. Apalagi masuk ke Alfamart, Indomart, ada yang bulat-bulat itu. Yang di kasir, diambil 3 lagi. Harganya 1,16. Ya Allah. Anak saya, Abah mau ke Alfa, silakan pakai uang. Tak ada urusan saya. Ustaz, Abah kalau mau ada tambahan dana boleh. Caranya ngaji. Jadi anak saya, alhamdulillah, yang pertama itu 1 hari 5 juz. Jadi setiap Jumat atam. Iya. Anak kedua saya 1 hari 1 juz. Yang ketiga
1 hari 3 lembar. Yang keempat 1 hari 1 lembar. Anak saya kan 4, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Sekarang sudah 6 tahun yang lalu. Alhamdulillah sudah 9, 11, 13, 15. Dia sendiri ngomong, Abah kami mau. Kami sendiri yang ngaji. 1 hari 1 juz. Kata kakaknya, saya 5 juz. Silakan. Karena 1 juz 50.000. PR saya. Tapi mereka komitmen. Alhamdulillah. Daripada saya bawakan guru ngaji, nggak hatam-hatam. Benar tidak? Baiklah, dulu ada guru ngajinya. Langsung ngalah. Ustadz, 4 anak ustadz udah tahu ngaji semua. Saya mengundurkan diri. Gimana ceritanya? Ya saya nggak mungkin tahan. Ya udahlah. Dia balik ke Makassar. Anak-anak saya bilang, nggak usah cari guru lagi. Kami ngaji sendiri. Matilah kau. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Yang keempat, ilmu Nabi. Ajarkan ilmu Nabi Isa. Apa ilmu Nabi Isa? Kesehatan. 1, 2, 3. Kesehatan. Itu mahal itu kesehatan. Jamaah. Sehat ya. Sehat ya. Sehat ya. Sehat ya. Mandi ya. Makan ya. Tidur ya. Mandi, makan, tidur. 1, 2, 3. Mandi. Ini 3 ini. Kalau makan, maaf ya, saya puasa Idris setiap hari puasa. Dulu puasa Senin Kamis, naik puasa Daud. Sekarang puasa Idris setiap hari puasa. 5 hari tidak. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. Makanya saya beritahu panitia, maaf saya puasa. Kalau ada makanan bungkus. Jamaah, mau sehat, jaga pola makan. Mau sehat, jaga pola tidur. Mau sehat, jaga mandinya. Mandi pakai air dingin. Jangan dibalik, air panas. Yang diminum air hangat. Yang dimandi air dingin. Jangan dibalik. Mandi air panas, minum air es. Sakit kau. Ustaz, bagaimana caranya mandi air dingin? Mandi subuh sebelum tahajud. Siapa yang mandi tahajud di waktu tahajud sebelum subuh, Allah cinta. Mandi sesudah subuh sampai jam 10 pagi, mandi menyegarkan. Mandi jam 10, antara jam 10 ke jam 3, mandi sakit kepala. Siapa yang mandi sore, sesudah asar sampai maghrib, mandi mempercepat pertumbuhan. Jadi anak bagus mandi sore. Kalau saya dulu jarang mandi sore. Makanya tidak tumbuh-tumbuh. Tapi awet muda. Siapa yang mandi sore cepat tua. Kalau udah gede, nggak ada masa pertumbuhan, nggak boleh lagi mandi sore. Cepat tua. Kalau anak-anak bagus, cepat besar. Siapa yang mandi maghrib, merusak saraf. Siapa yang mandi sesudah isya, sampai batasnya jam waktu tahajud, itu merusak tulang. Ya. Tidur. Siapa tidur sesudah subuh, menolak rezeki, mendatangkan penyakit, merusak darah. Tidur yang paling bagus antara jam 10 ke jam 12 siang. Itu paling bagus itu. Tidurnya Imam Al-Ghazali, tidur kailula, walaupun 15 menit. Ini yang diterapkan orang Jepang di sekolah-sekolah. Dikasih tidur di atas jam 10 sebelum duhur. Jamaah, tidur sejenak aja. Itu tidur kailula. Walaupun 15 menit. Oke? Jamaah. Siapa yang tidur sesudah duhur ke asar mempercepat pertumbuhan.
makin gemuk. Jadi kalau ada anak kurus tidur siang. Siapa yang tidur sore sesudah asar merusak akal. Jadi pelupa, jadi pikun. Siapa yang tidur sesudah maghrib, coba kalau ada anak tidur sesudah asar, bangun-bangun cari baju sekolah. Siapa yang tidur sesudah maghrib mendatangkan bala. Siapa yang tidur sesudah isya mendatangkan air liur. Itu yang paling bagus. Sesudah isya tidur. Anak saya aktivitas sampai maghrib ke isya. Isya sudah masuk kamar tidur. Tidak bisa tahan lagi. Jangan tidur dulu nak, tunggu isya. Sudah salat isya tidur. Udah. Karena dari pagi sampai maghrib kegiatan. Kayak segitu anak-anak. Oke? Kalau tidak begadang dia. Baiklah karena waktu. Makan. Ingat, kalau udah 40 tahun, kurangi makan yang 4 kakinya. Kalau 50 tahun, kurangi makan yang 2 kakinya. Kalau 60 tahun, tidak usah makan yang berkaki. Ikan. 70 tahun, sayur-sayuran. 80 tahun, buah-buahan. 90 tahun, surah Yasin. Jamaah, tidak boleh mempertemukan 2 jenis makanan. Saya dari dulu begitu, makan satu macam. Ayam-ayam, ikan-ikan, telur-telur. Jangan disatuin antara daging sama ikan. Nggak boleh. Oke, makan satu macam. Setuju? Baik, yang kelima, ilmu Nabi Sulaiman. Ya. Ilmu Nabi Sulaiman. Apa ilmu Nabi Sulaiman? Siapa yang kuasai ilmu Nabi Sulaiman kaya. Apa itu? Bahasa. 1, 2, 3. Pelajari bahasa. Ada 5 bahasa yang dikuasai. Bahasa ibu, bahasa daerah, bahasa nasional Indonesia, bahasa internasional Inggris, bahasa Arab, bahasa agama, bahasa Quran Arab. Terakhir bahasa ekonomi, bahasa kerjaan. Terserah mau Perancis, mau Mandarin, terserah. Yang penting 5 bahasa kuasai. Berapa bahasa? 5. Oke. Yang keenam. Ilmu Nabi Musa. Ilmu apa Nabi Musa? Ilmu kepemimpinan. Jadi bagus anak masuk organisasi OSIS. Baris berbaris, pramuka, kepanduan, ketua kelas, organisasi kelas, ketua kelas, bendahara, itu bagus. Kepemimpinan. Hormat. Rut. Hajarkan. Oke. Terakhir, yang ketujuh adalah ilmu Nabi Ibrahim. Ilmu Nabi Ibrahim. Ilmu Nabi. Ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu yang paling tertinggi di langit ketujuh namanya ilmu agama. Sekarang semuanya duduk tenang. Kita muhasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo muhasabah. Nih. Muhasabah. Bisa? Sekarang angkat tangannya satu dulu. Letakkan di lantai di masjid. Ikut. Innallazi farada alaika Quran laradduka ila ma'ad.
Kembalikan saya itu. Jadi kalau hatiku terpaut dengan masjid. Sekarang pegang dadanya semua. Ayo sayang anak-anakku, muhasabah dulu, pejamkan matanya. Bayangkan orang tua kita yang mengandung kita, ibu kita, ayah kita, yang tidak lelah mengurus kita, yang tidak lelah bertanggung jawab atas diri kita. Bayangkan wajah guru-guru kita, bayangkan wajah anak-anak kita. Ya Allah, berikan aku umur yang panjang agar aku bisa melihat anakku tumbuh dewasa. Panjangkan umurku ya Allah, supaya saya bisa melihat anakku menggapai cita-citanya. Coba semuanya renungkan. Anak-anakku semuanya dengarkan. Ku pulang dari sekolah, ku lihat di rumahku bendera kuning terpasang jelas. Ku masuk ke rumahku, semua pada menangis. Ku tanya ayah, siapa meninggal? Ayah menjawab, ibumu telah pergi. Aku menangis, berlinang air mata. Ku buka kain putih, ku cium pipi ibu sambil menatap, memeluk mayat ibu. Kini aku menyesal, ibuku telah pergi. Begitu banyak dosa anakmu ini. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosanya, berikan tempat yaitu surga. Semuanya angkat tangannya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak yang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya Allah, berikanlah anak-anakku kesabaran. Berikanlah anak-anakku tambahan kesabaran dan kuatkanlah kesabarannya. Ya Allah, anakku belum tahu apa-apa. Bantulah anakku untuk mengenal agama. Ya Allah, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah Engkau membuat kami hidup menyendiri. Jadikanlah anak keturunan kami anak yang soleh, yang melanjutkan kebaikan kami. Satukanlah kami sekeluarga di dalam surga. Ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatanku, dayaku. Ya Allah,
Engkau gerakkan hati kami. Engkau masukkan kami dalam majelis ini. Engkau hadirkan anak-anak kami untuk bisa dibina di Al-Azhar ini. Ya Allah, kami percaya Engkau yang menggerakkan kami untuk berada di sini, mengirim anak-anak kami untuk menimba ilmu di tempat ini. Ya Allah, jadikanlah tempat ini tempat yang berberkah, sebagaimana Engkau telah memberkati tempat-tempat sebelum tempat ini. Dan berkailah orang-orang yang ada di dalamnya, sebagaimana Engkau telah memberkati tempat sebelum tempat ini. Ya Allah, jadikan Al-Azhar Sifa Budi Cibubur menjadi tempat anak kami untuk mendapatkan ilmu, menjadi bagian dari taman-taman surga. Kepada anak-anakku semua, coba minta doa anak dikabulkan oleh Allah. Begitu pula doa orang tua kepada anak. Ayo sayang, minta, ya Allah, izinkan kami untuk bisa meraih cita-cita kami. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosa-dosa kami jika kami berdosa kepadamu, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami jika kami berdosa pada tubuh kami. Ampuni dosa-dosa kami jika kami berdosa kepada sesama manusia. Silakan anak-anakku yang hadir ibunya di tempat ini berdiri, datangi ibunya. Sekarang datangi ibunya, peluk ibunya sekarang saya. Peluk ibunya. Peluk ibu. Peluk. Peluk. Anak-anakku semuanya, datangi ibunya. Peluk ibunya sayang, peluk ibu. Doakan ibu yang dipeluk anaknya, langsung doain anaknya. Doain anaknya, doain. Doain, doain. Mana ibu? Tanya di belakang deh. Ya, ya. Cari. Doain ibunya. Ya, ibu doain anaknya. Ya Allah. Foto yuk, foto. Rahmat Allah terbuka di saat anak memandang wajah orang tua memandang wajah anaknya. Rahmat Allah terbuka di saat Ka'bah dibuka, di saat hujan turun, di saat terjadinya akad nikah, di saat anak memandang wajah orang tua dan orang tua memandang wajah anaknya. Cium, peluk orang tua sayang, peluk orang tua, peluk, 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 peluk. Didoain, didoain, jadi anak pintar. Doain anaknya panjang umur. Terima kasih banyak. Saya mohon pamit ya. Sekarang anakku yang tidak datang orang tuanya, peluk ibu guru. Peluk ibu